Gila, Lamun tuh, ini Padang Lamun nih, Padang Lamun. Lagi di Beko tuh, Padang Lamun. Bayangin nih, pemerintah yang katanya menjaga alam. Tuh Padang Lamun, ini mangrove tanaman lebih dari 10.000 habis sudah dicabutin nih. Nggak tahu siapa yang nyabutin ini di sini nih. Gila, ini Lamun. Padang Lamun tuh. Kalimantan nih bos. Pinggir jalan itu hutan semua nih. Hutan semua pinggir jalan, ya kan? 5 meter ke belakang, terbuka sudah lahannya. 5 meter ke belakang, ya kan? Di sini masih hutan kalau yang di sini. Kesini lagi kita terbuka lagi lahannya. Botak sudah. Nanti ini nggak tahu ini mau dijadikan apa ini. Mau ditanamin sawit kah? Atau mau ditambang nanti kayak yang di sana? Ya kan? Nggak tahu sudah. Yang penting itu kalau orang lewat itu kelihatannya hutan kiri kanan. Jangan sampai kelihatan kebotakannya, Ces. Tom Lembong dituduh korupsi karena telah memperkaya perusahaan swasta. Di sini tentu saja Jokowi lebih gila lagi. 10 tahun kepemimpinan Jokowi, para oligarki tambang berpesta pora, rakyat jelata pun merana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ semuanya. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu setia mengupas tuntas realita di balik layar negeri ini. Dan kali ini kita akan ngebahas sebuah kisah epik dan ironis, yaitu tentang kasus korupsi impor gula yang saat ini dituduhkan ke Tom Lembong. Di sini Tom Lembong didakwa telah membuat kebijakan yang menguntungkan korporasi. Lalu bagaimana dengan 10 tahun pemerintahan Jokowi yang ternyata di sini jauh lebih besar menguntungkan para oligarki? Simak sampai habis ya. Baru-baru ini Tom Lembong menjadi tersangka dan telah dituding melakukan perbuatan melawan hukum. Tom Lembong didakwa telah memperkaya orang lain hingga mengakibatkan negara mengalami kerugian 515,4 miliar rupiah. Tentu saja di sini, kalau Tom Lembong saja bisa ditersangkakan dengan kasus memperkaya pihak-pihak tertentu, tentu saja Jokowi pun juga pantas untuk didakwa dengan hal serupa. Dan sebelum kita membahas lebih jauh masalah ini, di sini pun saya ingin mengajak kalian untuk membayangkan negeri ini. Sebenarnya, negeri ini adalah sebuah negeri yang kaya raya dengan sumber daya alam yang melimpah ruah, hutan hijau nan asri, tanah subur dengan kandungan mineral berharga yang ada di perut buminya. Tentu saja hal ini seperti surga, bukan? Tapi tunggu dulu sob, jangan keburu senang, karena di negeri ini surga bagi sebagian orang bisa jadi neraka bagi yang lain. Dan selama 1 dekade terakhir di pemerintahan Jokowi telah gencar mempromosikan hilirisasi nikel sebagai tonggak keberhasilan pembangunan. Lihatlah, kita berhasil mengelola nikel sendiri. Ekonomi kita pun melesat. Wush. Mungkin begitulah kira-kira narasi yang digaungkan oleh pemerintahan Jokowi. 2014-2015 ke sana kita ekspor bahan mentah itu hanya menghasilkan 2,1 billion US dollar, kurang lebih 31 triliun. Setelah hilirisasi menjadi 510 triliun. Kembali lagi dari 2,1 billion US dollar melompat menjadi 33,8 billion US dollar. Berarti melompatnya berapa kali? Tapi mari kita tengok lebih dekat. Siapa di sini sebenarnya yang menikmati manisnya keberhasilan ini? Kalau belum ada perusahaan kan sungai kami tidak begini, tercemar. Kami punya keyakinan penuh berubahnya fisik Sungai Sagea ini karena aktivitas pertambangan di hulu. Semenjak ada aktivitas pertambangan itu, Sungai Sagea ini akhir-akhir ini dari 1 tahun ke belakang mulai memprihatinkan kondisi sungainya. Yang menanggung beban dan penderitaan ke depannya ketika lingkungan ini rusak itu ya masyarakat lokal yang tinggal di sini. Apa ini dibilang bahwa hilirisasi nikel ini kan untuk kendaraan listrik yang nanti ramah lingkungan, itu bullshit, omong kosong itu.
Menurut Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, hilirisasi nikel yang digembar-gemborkan ternyata lebih banyak menguntungkan para oligarki tambang ketimbang negara ataupun para rakyat jelata. Di sini, industri ekstraktif pun tampak berkembang pesat. Tapi apa dampaknya bagi masyarakat di daerah penghasil nikel? Kemiskinan justru semakin merajalela. Ironis bukan? Dan negara pun hanya mendapatkan fee dari pajak yang tak seberapa. Penebangan pohon cengkeh milik warga di Desa Rantebala, Kabupaten Luwu diwarnai isak tangis warga. Sejumlah warga tak terima adanya penebangan karena pihak perusahaan tambang emas belum melakukan pembebasan lahan mereka. Ya Allah, jangan dulu Sejumlah warga menangis histeris saat lahan cengkeh miliknya ditebang petugas. Meskipun diwarnai tangisan dan adu mulut, penebangan pohon cengkeh di Desa Rantebala, Kecamatan Lantimojong, Kabupaten Luwu ini terus berjalan. Nih, jarak dengan rumah cuman maksimal 1,5 meter. Apakah ini sudah sesuai prosedur apa belum ya Pak? Mohon perhatiannya. Kasihan seperti kita ini rakyat kecil, tidak menerima apa-apa tapi menerima imbasnya. Ini tebing tinggi-tinggi sekali kayak gini Pak. Tak hanya itu, kerusakan lingkungan pun sangat tidak terelakkan. Hutan-hutan yang dulu rimbun kini gundul bak kepala tanpa rambut. Deforestasi meningkat, sumber air tercemar, pesisir laut kotor. Semua demi apa? Demi keuntungan segelintir orang yang duduk manis di kursi empuk kekuasaan. Sementara itu, rakyat kecil harus menelan pil pahit. Lahan mereka diambil alih, mata pencarian hilang, dan mereka pun terpaksa hidup dalam kemiskinan. Apakah ini yang disebut keberhasilan di era Jokowi? Atau mungkin definisi keberhasilan kita perlu direvisi kali ya? Di sini tentu saja yang paling diuntungkan atas kebijakan Jokowi ini adalah para oligarki. Mereka dengan semena-mena mengeruk sumber daya alam kita, dan negara pun hanya mendapatkan hasil dari pajaknya saja. Khusus difoto, besok diambil di rumahnya masing-masing, saya nggak ambil resiko. Ini saya sekarang masih kasih ruang untuk diskusi. Ya, kamu keras sekali saya lihat orang. Keras. Ya, kamu keras, kita akan keras juga turun ya. Ya, dan ini risiko kamu tahan. Ya, kamu siap. Ini siap ditahan nih. Ini menghalang-halangi kegiatan tambang nih. Bawa sore hari ini, panggil bawa ke Polda. Ya, tangkap dia. Ya, jangan ada yang ikut ya. Siapkan borgol. Siapkan borgol. Siapkan borgol. Ya, semua juga kita tangkap. Kita tangkap. Tapi jangan salah, pajak yang katanya jadi pemasukan negara itu pun tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang mereka jarah. Para oligarki ini hidup mewah, membeli properti di luar negeri, menimbun kekayaan di rekening offshore, sementara rakyat tetap menjadi kuli di tanahnya sendiri. Ingat sob, selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, siapa yang paling diuntungkan? Bukan kita, bukan kalian, bukan petani, bukan nelayan, bukan buruh pabrik, tapi para taipan tambang, korporasi sawit, dan para elit-elit yang dekat dengan kekuasaan. Di sini, kalian, rakyat, hanya kebagian janji-janji palsu. Upah buruh pun tetap murah, harga kebutuhan pokok meroket, PHK pun terjadi di mana-mana. Kelompok ekonomi menengah jatuh, sementara proyek-proyek mercusuar di sini pun terus dipamerkan sebagai bukti dari keberhasilan Jokowi. Padahal di balik semua itu, hutang negara membengkak, meroket, melesat, bak rudal yang melesat ke udara. Lalu di sini, yang bayar utang siapa? Tentu kitalah, anak-anak kita, anak cucu kita, bahkan para rakyat jelata yang saat ini susah beli beras. Jokowi berkuasa 10 tahun, tapi apa yang tersisa untuk rakyat? Sumber daya alam sudah habis dikeruk, hutang semakin menumpuk, dan oligarki mencengkeram erat negeri ini. Jadi kalau Tom Lembong saja bisa ditersangkakan karena memperkaya segelintir orang, di sini haruskah kita pura-pura buta dan tidak melihat bahwa Jokowi telah melakukan hal yang sama
bahkan jauh lebih besar. Dan mengapa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Sobat RJ semuanya, sudah saatnya lah kita membuka mata, membuka pikiran, karena masa depan negeri ini ada di tangan kita semuanya. Negeri ini bukan milik segelintir orang, dan tentu saja kita harus merebut kembali hak kita yang hilang, hak kita yang dirampas. Bangkitlah, wahai pribumi pertiwi, atau kalian tetap akan menjadi budak di tanahnya sendiri. Dan tentu saja pilihan ini ada di tangan kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.